kaum muda dikepung pinjol. Dampak buruk pinjaman online atau pinjol bagi masyarakat sepertinya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Situasi ini bukan hanya menimpa masyarakat kelas pekerja, melainkan juga kaum muda yang mayoritas belum mempunyai pekerjaan yang mapan. Berdasarkan riset yang dilakukan Institute of Development of Economics and Finance atau INDEF, utang yang dimiliki generasi muda Indonesia melalui mekanisme pinjol ternyata lebih besar dibandingkan rata-rata penghasilan yang mereka terima. Riset tersebut mengungkapkan, dengan pendapatan rata-rata pemuda di Indonesia dengan rentang umur 18-34 tahun, hanya 2 juta rupiah per bulan hutang mereka di pinjaman online yang mencapai 2,3 juta sampai 2,5 juta rupiah. Maraknya fenomena besar pasak daripada tiang ini tidak terlepas dari skema yang dipromosikan para penjual layanan pinjol ini. Umumnya, pinjaman ini menjanjikan akses yang begitu mudah dan cepat untuk mendapatkan dana tunai tanpa persyaratan yang sulit dengan calon penggunanya. Dengan situasi tersebut, ditambahnya pola hidup yang cenderung konsumtif, fenomena pinjol di kalangan anak muda ini seperti menemukan tempat berkembang biak. Sayangnya, kaum muda yang belum mempunyai penghasilan tetap ini seringkali tidak lancar dalam melakukan pembayaran kembali. Konsekuensinya, riset INDEF juga mengungkapkan bahwa saat ini muncul tren peningkatan pinjaman perseorangan yang macet dan jumlah outstandingnya di kalangan anak muda. Fenomena macetnya pembayaran produk pinjaman pinjol atau buy now pay later atau pay later di kalangan muda ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh dunia. Banyak kalangan menyebutkan terlilitnya kaum muda dan juga tentunya kelas pekerja dengan utang yang ditawarkan melalui platform pinjol ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka. Walaupun merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja untuk dilakukan, publik harus sadar bahwa pinjaman merupakan sesuatu yang harus dibayar. Artinya, setiap peminjam harus tahu akan kemampuannya dalam membayar. Banyak kaum muda bahkan dari kalangan intelektual pun seringkali kurang sadar mengenai hal ini. Mereka baru sadar bahayanya pinjol ketika terlilit utang begitu dalam di luar kemampuan bayarnya. Publik tentu masih ingat ketika ratusan mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bogor terjebak utang di 4 platform pinjol. Walaupun sebagian terjadi akibat penipuan, kasus itu cukup mengejutkan karena menimpa kaum muda yang tingkat intelektualnya relatif tinggi. Celakanya, menurut INDEF, merebaknya pinjol di kalangan anak muda memiliki relevansi dengan maraknya judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan perjudian sebesar 11,84% dari total 94.000 laporan pada tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,6% dari 68.000 laporan. Artinya, dari tahun 2020 hingga 2022, laporan terkait perjudian meningkat sekitar 10 kali lipat. Hubungan antara judi online dan pinjaman online, kata INDEF, sangat erat. Terutama jika melihat nominal transaksi judi online yang mencapai 69,6 triliun rupiah dari 69,9 juta transaksi yang dianalisis oleh PPATK pada tahun 2022. Sementara itu, pertumbuhan pinjol hingga Desember 2022 mencapai 71% dan 18% pada Juli 2023. Selain itu, bukti lain yang mendukung temuan ini adalah adanya tren pencarian yang hampir serupa di mesin pencari Google, yaitu pencarian terkait situs Zeus Slot dengan pinjaman online. Dari tahun 2021 hingga akhir 2022, terdapat peningkatan pencarian kata kunci terkait Zeus Slot dan pinjaman online. Mengingat situasinya sudah mencemaskan, sebaiknya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tak henti-hentinya melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya anak muda, mengenai baik buruknya platform pinjol ini.
Apalagi sudah cukup banyak berseliweran platform pinjol ilegal yang bunganya begitu tinggi dan membahayakan. Anak muda harus benar-benar mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk menjadi tender di suatu pinjol. Pinjaman bisa menjadi bermanfaat apabila paham kemampuan bayar dan konsekuensinya. Terkait masifnya judi online, kita patut mengapresiasi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang memerintahkan jajaran kementeriannya untuk menyapu bersih judi online dalam waktu sepekan. Jika target ini meleset, negara benar-benar dalam keadaan darurat judi online. Sedihnya, negara kalah melawan penyelenggara judi online. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.